Ya, untuk pertemuan kedua nanti, semuanya harus membuat rancangan penelitian. Yang sudah ada di layar ini ya, di e-learning kalian semua ada. Jadi judul, latar belakang masalah, rumusan, populasi, dan sebagainya. Sampai daftar pustaka. Itu aja yang saya butuhkan informasinya. Untuk memberi saya gambaran apa yang menjadi ketertarikan kalian semua, terus kita bisa bertahap gitu untuk menyelesaikan bab 1 sampai bab 3. Itu aja. Jadi bentuknya yang harus dikumpulkan PowerPoint, audio, tambah audio, atau mau pakai video, terserah. Kumpulkan di e-learning, itu aja. Gitu, Bu Eni. Deadline-nya kapan ya, Bu? Ya? Deadline-nya kapan ya? Iya, berarti pertemuan kedua hari apa? Pertemuan kedua berarti kan Kamis depan. Kamis depan ya, oke Bu. Ya, Kamis depan. Nanti saya tulis kok di e-learning jam berapa mesti masukkan ya. Gitu. Ada lagi kah? Bu Atika, Ya, saya silakan. Siapa ini? Mau tanya Ini untuk siapa? topik Fabiola dari Ya? Siapa ini? Saya Fabiola dari SMA. Oh iya, Fabiola, silakan. Untuk topik penelitiannya itu topiknya bebas ya Bu, atau ada tertentu misalnya komunikasi pemasaran atau apa Ibu? Bebas tergantung apa yang kamu minati ya, apa yang kamu nyaman buatnya. Gitu. Oh, jadi Kamu nggak ada. misalnya tertariknya di Komsar, silakan. Kamu nanti tertariknya di broadcasting, silakan juga. Ada yang humas atau ada yang ke komunikasi organisasi atau komunikasi antar pribadi bisa, atau ke media baru, media sosial tentu bisa. Tergantung apa yang menjadi minat kamu gitu. Jadi lebih enak kalau kamu buat penelitian itu apa yang menjadi kesukaan kamu ya. Gitu. Oh, berarti penting itu berhubungan dengan ilmu komunikasi kan? Harus. Kamu kan ngambil jurusan ilmu komunikasi, ya kan? Harus Baik, ada Bu. unsur komunikasinya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jelas ya? Bu Atika. Ya, siapa ini? Saya Bu Ari. Siapa, maaf? Januari Dinata. Oh iya, Ari. Silakan. Bu, kalau misalnya kita ngembangin dari penelitian yang sebelum-sebelumnya, maksudnya area ilmiah yang sebelum-sebelumnya, maksudnya kita kembangin lagi, itu boleh nggak sih? Tentu boleh. Kamu kan sudah belajar riset kuantitatif, riset kualitatif ya? Iya, betul. Ya, tentu boleh. Jadi justru konsistennya itu yang lebih enak. Ya, lebih nyaman dan kalian lebih siap juga gitu. Kalau Berarti, sudah mantap ya. Kalau belum ya udah ubah lagi. Oke, baik Bu. Ya. Makasih Bu. Tapi ikutin tahapannya, nggak bisa misalnya Ari udah kelar sampai bab 3 gitu. Langsung ngumpulin bab 3, saya nggak terima kayak gitu. Oke, baik Bu. Ya, Siap. ikutin aja tahapan yang ini. Bu Atika, saya Ingrid. Ya, Ingrid. Ada tipsnya nggak Bu buat nyari topik supaya kita ke-trigger nih mau cari judul apa? Apakah kita harus melihat permasalahan yang ada saat ini atau tadi kan Ibu juga sempat bilang kita coba cari yang kita suka. Tapi kan sebetulnya penelitian ini Sempro ini kan kita coba cari masalah dan kita cari solusinya gitu ya Bu ya? Iya. Tips ada buat kita nemuin topik yang pas gitu.
Kalian kan sudah kerja, Ingrid kan kerja, apalagi kamu kerjanya di bagian di ranah komunikasi ya Ingrid ya, komunikasi pemasaran atau periklanan ya, kamu kalau nggak salah ya. Iya, agensi, Bu. Di situ kan banyak sekali fenomena yang kamu lihat kan. Dan secara umum kan fenomena banyak sekali, fenomena sosial, fenomena komunikasi itu banyak sekali. Misalnya kamu tentang vlogger gitu, tentang personal branding, vlogger siapa? Si Bayu siapa? Itulah, atau Tasya Farasya misalnya ya. Kayak gitu kan bisa. Podcast, kamu lihat bagaimana bisa jadi komunikasi pemasarannya, bisa lihat brandingnya juga, bisa lihat analisis isinya juga bisa. Banyak sekali. Dari media massa atau media online juga bisa kan. Atau kamu mau lihat Instagramnya Anies Baswedan misalnya, kamu bandingkan dengan Instagramnya Ganjar Pranowo misalnya. Ya kan? Itu bisa. Banyak. Fenomenanya banyak sekali, enak sebenarnya riset komunikasi itu. Kalau mau juga bisa datang ke prodi IKOM ya, di situ kan ada tumpukan naskah skripsi itu yang udah jadi. Bukan berarti kamu nyontek, enggak. Cuma setidaknya kan kamu terbangun ya, ada ide ini, oh ambilnya yang sisi ininya aja. Jadi jangan sama sama yang lain. Atau googling lah, cari-cari tentang penelitian-penelitian yang berlatar belakang komunikasi. Banyak sekali. Misalnya juga tentang literasi media, itu kan tentang hoax ya. Twitter, analisis jaringan itu bisa. Can do anything. Banyak. Oke, makasih Bu. Kamu mau lihat iklan apa? Semiotika, analisis semiotika, iklan Yamaha versi Valentino Rossi yang mana gitu kan bisa. Banyak banget. Nanti saya juga akan kasih contoh-contohnya. Ibu, jadi nggak harus yang berbau masalah gitu ya, Bu? Ya kan pasti ada masalah di situ. Masalah itu bukan berarti ini masalah nggak ada solusinya, bukan kayak gitu. Tapi kan kamu lihat ada gap, ada kesenjangan yang belum pernah gitu diteliti oleh orang lain, jadi kamu meneliti bagian yang mananya. Atau kamu mencari kebaruannya, gitu. Masalah tuh bukan berarti ini masalah nih nggak ada solusinya, bukan kayak gitu juga. Oke. Ya, jadi fenomenanya gitu seperti apa? Pola komunikasi ibu dan anak selama masa pandemi bisa kan? Atau selama belajar dari rumah gitu. Banyak sekali komunikasi organisasi, leadership itu bisa masuk. Lalu bagaimana alur komunikasi di perusahaan apa gitu kan bisa. CSR juga bisa masuk. Ya, banyak yang bisa kalian cari. Nggak usah takut ini, atau pakai penelitian yang sebelumnya. Kalau memang sudah mantap ya, tapi kalau belum mantap ya udah. Nah, mata kuliah seminar proposal ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa menyelesaikan skripsi. Ya, menyelesaikan karya akhir. Jadi, waktu kalian untuk rancangan itu dibuat terstruktur ya dengan manajemen seperti ini, sehingga kalian tidak terlalu berat gitu ketika nanti mengambil mata kuliah karya akhir. Selain itu, kan kalian bisa bikin project, nggak harus menulis skripsi. Ya, ada pembuatan project. Memang kalau pembuatan project itu biaya ditanggung kalian sendiri, yang pasti biayanya bukan skripsi juga ada biaya ya ditanggung kalian sendiri. Project misalnya kamu bikin video humas Dufan gitu misalnya kan, kayak apa? Video iklan apa gitu.
kafe baru, ada kafe baru daerah kalian minta untuk membuatkan materi promosinya kan bisa. Itu project ya. Dan project bisa kelompok. Bertiga, berdua, bertiga. Udah itu nggak bisa lebih lagi dari situ. Tapi biayanya memang lebih banyak. Dan untuk project, penulisannya berbeda, tidak seperti skripsi dari bab 1 sampai bab 5. Jadi ada penulisan lain. Nanti kalian buka aja di panduan. Ya. Gitu. Firman, boleh kembali lagi ke e-learning yang tadi nggak? Nah, itu panduan, mungkin nggak usah dibuka, nanti kalian buka sendiri ya. Lalu situasi penulisan, FAQ-nya, plagiarisme seperti apa. Lalu nanti kalau saya minta kalian mengecek di Turnitin, kalian mesti memakai link itu ya untuk meminta akses. Gitu sih. Udah cukup kah? Oh, mau dilihat boleh. Bu, buat Tika. Ya. Siapa Boleh ada? tanya sebentar? Aha. Saya dengan Ajeng, Bu. Ya, Ajeng, kenapa? Untuk tadi Bu kan nyaranin untuk bisa lihat naskah-naskah skripsi ya di kampus ya gitu. Apa namanya? Kalau Minggu tuh ada nggak ya Bu ya? Maaf ya Enggak Bu, saya dong, nanya. kan kita kerja. Kita nggak kerja. Sabtu Sabtu Minggu, ya, Bu, ya? Sabtu Minggu nggak ada orang. Kamu kerja juga ya? Oh, I see. Jadi nggak mesti datang ke Oke. prodi, kamu googling aja banyak itu. Ya. Oke, Bu. Oke. Iya, kalian Itu, kerja susah ya ke kampus. Dan apalagi masa pandemi ini kan nggak admin sampai jam 5 aja kan, nggak ada juga sampai malam ya. Sabtu Minggu nggak ada. Oke, cukup ya untuk e-learning. Jadi ini tampilannya kalian pokoknya informasi semua ada di sini ya. Terima kasih ya Firman ya, boleh ditutup. Ibu, maaf saya mau tanya, boleh? Ya, silakan. Siapa ini? Saya Fauzia dari D3 Komunikasi, Bu. Ya, Fauzia. Saya mau tanya, kan tadi Ibu bilang topik untuk tugas ini bebas ya, Bu ya. Kira-kira boleh nggak, karena topik yang mau kita angkat untuk tugas ini itu sama dengan topik untuk skripsi nanti, Bu. Jadi mungkin bisa dicicil gitu, Bu, dari sekarang. Ya iyalah, kenapa ada seminar proposal ini, emang buat itu kan? Oh, jadi boleh harus sama ya, Bu ya? Bukan harus sama, kalau bisa justru sama. Oke. Ngapain kalian capek-capek seminar proposal bikin topik lain sampai bab 3. Nanti punya minat lain atau enggak ntar bikin lagi ya terserah sih. Berarti kan waktu kamu untuk bimbingan nanti ketika bimbingan skripsi lebih panjang kan. Paham maksud saya ya? Iya, udah. Makasih ya, Bu. Saya sekarang bimbing skripsi lebih mudah dengan mahasiswa yang sudah mengambil seminar proposal, karena saya tinggal lihat bab 1 sampai bab 3-nya. Gitu. Memang juga setiap orang punya perspektif yang berbeda ya. Perspektif saya seperti ini. Nanti mungkin kamu bimbingan dengan dosen lain atau diuji ketika sidang nanti perspektifnya berbeda, itu wajar. Ya, memang seperti itu adanya. Bukan ada salah ini, salah itu enggak. Gitu. Mungkin ada perubahan-perubahan sedikit. Justru seminar proposal mata kuliah ini dibuat untuk memudahkan kalian menyelesaikan karya akhir nanti. Oke, ada lagi kah? Ibu mau nanya, Bu. Iya, Firda. Iya.
Nah, kalau misalnya ada 2 orang yang topiknya sama, itu salah satu harus ganti atau gimana ya, Bu? Nanti itu saya yang akan memeriksa ya. Nggak mungkin topik sama nggak masalah, tapi kan apa sudut pandangnya bisa berbeda kan? Oke. Ya, Makasih, bisa Bu. jadi metodologinya berbeda, bisa jadi inti masalahnya yang berbeda. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu, tadi kan itu harus ada presentasi mahasiswa ya, Bu. Itu emang harus ya, Bu? Harus dipresentasikan ya? Harus dipresentasikan, iya, Bu. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi? Oke. Nanti info-info ada perubahan apa, kalian mesti presentasinya seperti apa, bentuknya, apakah acak, apakah pakai nomor ini, nomor itu, saya akan komunikasikan pastinya ya. Jadi nggak usah khawatir yang berlebihan, yang penting kalian menyelesaikan aja tahapan itu. Ya. Saat pertemuan tatap muka, bisa kalian ungkapkan apa kesulitan, apa yang ingin didiskusikan. Mungkin ada teman-teman yang juga bisa membantu. Kan? Semakin banyak pandangan kan juga kadang-kadang kita jadi ada solusi ya. Kadang kita stuck dengan satu masalah gitu. Ternyata ada teman yang bisa memberi bantuan permasalahan, memberi bantuan untuk solusi, itu lebih nyaman pastinya. Seperti itu ya. Nah sekarang ada lagi? Bu, sebetulnya saya mau nanya sih Bu, tapi agak ragu. Nggak apa-apa. Ya Bu, saya Kevin Bu, Kevin, maaf konten lagi. Kevin, iya Kevin, kenapa? Jadi gini, kalau untuk judulnya gitu Bu, judulnya tuh pasti kan berbau komunikasi Bu ya, atau ke media apa yang ditujukan Bu. Misalkan saya pengen cari judulnya tuh kayak peran KPAI terkait dengan anak gitu-gitu dengan media Instagram gitu kayak gitu, boleh gak sih Bu contoh seperti kayak gitu? Bisa aja gitu ya kayak. Ya bisa aja. Mungkin nanti akan saya ubah di judulnya gitu ya. Kalau kalian pakai kata peran gitu lebih kayak portofolio nantinya. Oh iya, contoh kayak. Jadi misalnya kayak gitu. Apa? Ya bisa tentu bisa. Oke Bu. Oke. Penting ada kayak media komunikasinya gitu Bu ya. Yang penting ada komunikasi ada media, ada komunikasi pemasaran, PR, advertising, broadcasting itu kan media, itu kan masuk komunikasi ya. Oke, siap Bu. Tentang relasi media itu bisa loh, bisa juga. Oke, baik Bu. Ya. Ibu, saya mau nanya. Oh iya, silakan. Tadi kan tadi Ibu bilang kalau misalnya ada yang namanya tugas akhir juga tuh yang namanya dibilang project itu. Nah, apakah boleh? Jadi tuh kan ada yang misalnya saya berencana untuk project gitu loh Bu, maksudnya ikut lebih buat project daripada skripsi gitu. Apakah boleh kalau misalnya minggu depan itu kita ngumpulinnya, apakah emang harus skripsi yang sekarang? Rancangan project, iya boleh. Iya, rancangan project. Oh boleh Bu? Boleh dong. Oh gitu. Oke. Boleh ya. Siap Bu. Thank you Bu. Nah, sama-sama. Rancangan projectnya misalnya bikin project apa, dengan siapa, budgetnya berapa ya kan? Perannya kamu apa, sebagai apa, sutradara atau sebagai penulis naskah, sebagai produser, seperti itu. Siap Bu. Gitu. Nah, Bu, saya pengen nanya nih Bu. Ya udah, nanya lah. Saya jadi sebenarnya bingung sih Bu, enggak sih sebenarnya kayak maksudnya. Nih jadi tuh saya ada rencana sebenarnya mau marketing dan advertising gitu kan Bu maksudnya. Tapi
yang saya kampanyekan adalah sexual abusement, masuknya tetap ke marketing komunikasinya itu kan. Sexual abuse apa? Kayak anak kecil gitu loh, Bu. Jadi Apanya yang kayak kamu mau teliti di sexual abuse itu? enggak di marketingnya malah. Di marketingnya yang saya mau teliti. Misalnya apa? Misalnya iklan yang menggunakan bayi gitu, balita gitu? Bukan Contohnya iklan yang seperti menggunakan itu. balita sih, Bu. Cuman jatuhnya lebih kayak jadi tuh saya agak bingung sih ini. Jadi tuh saya kan maunya marketing komunikasi gitu. Nah, tapi yang saya bicarakan sebenarnya yang jadi bahasan saya adalah social abusement-nya kan. Social Social abusement apa abuse. sih? Sexual abusement-nya kan. Nah, yang jadi tapi tetap yang sebenarnya yang istilahnya kayak prodi saya tetap prodi apa sih Bu, peminatan saya tetap marketing komunikasinya kan Bu, walaupun temanya Iya, itu bisa. Saya paham maksud kamu. iya gitu. Saya takutnya nanti dari apa sih, saya takutnya ada kesalahpahaman gitu Bu, dikiranya kok ini masuknya ke psikolog gitu. Saya takutnya Psikologi. gitu. Makanya Psikologi. saya lihat dulu rancangan kamu kalau kamu mau kayak gitu. Ya. Gitu. Siap. Itulah gunanya buat rancangan kan. Nggak usah takut salah. Pokoknya di mata kuliah ini kamu nggak usah takut salah. Justru kamu harus belajar dari kesalahan loh. Iya kan? Bu, siap Bu. Kan untuk kesempurnaan nanti skripsi kamu juga. Di sidang aja kamu disuruh revisi, masa di seminar proposal nggak disuruh revisi? Iya Bu, siap Bu. Saya mah Ya kalau kan? revisi mah udah ini biasa. Bu. Udah biasa. Kalau nggak revisi tuh nggak asik Bu. Iya, kamu kan Terima kasih ya kayaknya Ibu. di advertising kan? Iya masih sampai sekarang sih Bu. Iya, bisa ranah-ranah itu. Baik Bu. Ya, siap, Bu. lebih dekat jadinya lebih apa ya? Kamu lebih tahu gitu loh seluk beluknya. Boleh. Jadi kamu masih ragu antara project atau skripsi ya? Enggak sih Bu, sebenarnya saya mau project aja. Project. Soalnya maksudnya kan lebih kayak apa ya? Lebih mengeluarkan ilmu yang sudah diajarkan gitu loh Bu. Kayak kan saya ilmunya marketing komunikasi gitu. Nah, marketing komunikasi kan sebenarnya banyak prakteknya kan. Nah, saya pengen mencoba nih praktek ini tuh berhasil nggak gitu. Kayak project ini berhasil nggak gitu sih sebenarnya. Terima kasih ya Ibu. Berarti hasilnya harus dalam bentuk video gitu ya? Iya benar. Boleh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Atika, Heni Bu. Siapa? Bu, saya kan di media ya Bu. Itu kalau kita penelitiannya lewat kita sesuai sehari-hari kinerja saya berhubungan dengan customer atau klien, apa gitu sih bisa saya buat seperti penelitian Bu? Oh dengan klien ini seperti ini. Soalnya contohnya klien produk susu Bendera dengan produk susu Denko gitu. Mungkin bisa nggak ya Bu kayak gitu Bu? Atau Bu Heni mau teliti dari kliennya itu? Maksudnya dari ke marketing komunikasinya Bu, cara mereka daya tangkapnya mereka dalam mengikapin apa yang kita tawarkan dengan produk yang brand yang Denko atau susu Bendera gitu loh Bu. Itu bisa dijadiin suatu penelitian nggak sih Bu? Bisa aja. Yang penting Bu Heni jangan sampai memberatkan Bu Heni sendiri. Pertimbangkan kalau misalnya ini kualitatif, mau nggak ya si orangnya Frisian Flag itu saya wawancara tentang apa gitu, mau nggak? Pikirin gitu dulu, apakah mereka bersedia? Apalagi kita masih dalam masa pandemi ya. Nah, lalu Bu Heni pikirkan lagi kalau kualitatif, ada banyak hal yang mesti dipersiapkan dari awal yang lebih lebih detail, dan akhir dari penelitian kualitatif itu Bu Heni harus bikin transkrip wawancara ya, harus bikin verbatimnya gitu. Mau berapa orang yang Bu Heni mau wawancara itu saya bukannya discourage ya, enggak, tapi ada pertimbangan itu. Pikirkan. Jadi saya harus gimana Bu? Mudah nggak ya kalau saya? Ya Ibu bikin dulu rancangannya Bu.
Bikin aja dulu, bikin brainstorming dulu aja, Ibu listing. Saya mau neliti apa ya, kalau ini, kalau ini. Yang pokoknya yang nyaman di Ibu aja, yang nggak berat. Oke, makasih Bu. Bu, Ya, melanjutkan Kevin, Bu, melanjutkan tadi dari Bu Heni. Untuk wawancara itu minimalnya berapa orang, Bu ya? Sebenarnya nggak ada ya 1 bisa. Biasanya sih 2 ya, biar kita bisa membandingkan. Ini kamu ngomongin kualitatif kan? Iya, Bu, bener, Bu. Ya. Berarti 1 atau 2 tuh boleh, Bu ya, gitu ya? Boleh 2 lah. 1 aja boleh gitu ya? 1 aja boleh gitu ya? Oh, 2 ya? Oh ya, ayo udah Bu, baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Dan informan juga dipilih loh, nggak bisa juga kita asal dia teman gue, kayaknya gue kenal baik sama dia aja deh yang gue wawancara. Nggak bisa, ya kayak gitu ya. Misalnya kamu mau ngomongin strategi komunikasi atau strategi public relation atau strategi apa? Strategi pemasaran, Bu. Pemasaran. Jangan pemasaran udah kayak ekonomi nanti. Strategi komunikasi pemasaran. Kamu ngomongin strategi yang kamu wawancara staffnya atau klien, nggak bisa. Karena strategi itu dipikirkan dan dibentuk oleh top manajemen kan. Jadi yang harus mewawancara ya manajer ke atas, nggak bisa manajer ke bawah. Itu nggak valid jadinya datanya. Gitu. Enak ya kita diskusi gini ya. Tanya-tanya lagi. Udah cukup? Belum, Bu. Apalagi? Ini saya review tentang riset. Kalau tadi ada yang bilang dari D3 2020 ya, udah dapat mata kuliah dasar riset belum? Baru kemarin riset kuanti Bu, tapi semester ini baru dapat riset kuali Bu. Semester ini riset kualitatif ya. Oke. Bisa berbarengan tuh. Riset kuantitatif sudah. Riset kuanti udah Bu di awal semester. Terus kuali sekarang Bu. Iya. Oke. Bisa berbarengan kalau mau riset kualitatif biar kamu juga nggak repot. Boleh ya. Berarti semua sudah pernah mendapatkan mata kuliah riset ya, karena sebelum seminar proposal harus ada mata kuliah wajib riset itu yang sudah kalian ambil. Gitu. Nah ini 16 minggu pertemuan ya. Komponen penilaiannya ini sedikit tapi lumayan besar ya nilainya. Tugas itu 25%, tugas apapun yang nanti kalian harus buat di learning, baik e-learning maupun sinkron ya. Lalu UTS 35% yang tadi sudah ya, UASnya 40%. Jadi kesemuanya itu 100%. Materi perkuliahan saya akan menjelaskan tentang panduan penulisan, baik itu proyek karya atau karya akhir berupa skripsi, bagaimana tahapannya, urutannya ya, metodologi penelitian, lalu contoh-contoh penelitian dalam studi komunikasi. Dan pada akhirnya nanti kalian harus membuat proposal penelitian. Ya, karena arti research adalah itu artinya lagi ya, berarti sudah ada fenomenanya di lingkungan sekitar gitu, sudah terlihat, mungkin selama ini hanya dugaan ya. Lalu kita ingin memastikan melalui apa? Melalui riset ilmiah. Itulah kenapa kalian ada di universitas, karena risetnya harus riset ilmiah. Tidak bisa hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan pendapat
opini kalian sendiri. Jadi kita harus juga bisa menghargai pendapat atau ide yang sudah disampaikan oleh peneliti-peneliti terdahulu atau para ahli sebelumnya. Ya, bagaimana kita menghargai itu? Kita menyebutkan sumber dari mana kita mendapatkan sebuah informasi. Itu adalah salah satu hal kita menghindari plagiarisme, ya. Plagiarisme dalam dunia akademik itu adalah suatu kesalahan yang terbesar. Dan banyak sekali contoh-contohnya, terutama sekarang ya, banyak mahasiswa yang hanya copy paste penelitian orang lain, tinggal diganti informannya atau diganti respondennya, itu sama aja dengan plagiarisme, ya. Itu harus kita hindari. Penelitian sendiri untuk mengungkapkan sebuah fenomena atau bisa menemukan pengaruh, menemukan hubungan, ya, mendeskripsikan sebuah fakta atau informasi yang ada di sekeliling kita dengan sistematis, ya, dengan ilmiah, metode ilmiah. Ya, karena kalian ada dalam ranah akademis, berarti semuanya adalah untuk membuktikan teori ini cocok nggak, teori ini benar nggak ya dipakai di sini. Apakah teori yang mengatakan bahwa komunikator itu orang yang paling kuat, apakah benar seperti itu? Ya, sekarang fenomena sudah berbeda misalnya, kan dengan banyaknya ada efek, ada feedback ya dari komunikan sendiri, maka komunikator bukan menjadi pihak yang dominan di sini. Kalau praktisi itu mengambil keputusan, membuat sisi fungsionalnya, gitu ya. Jadi penelitian itu gunanya apa? Penelitian itu sangat berguna loh untuk praktisi, itu sangat berguna. Pastinya praktisi itu awalnya dari teori dulu, gitu. Ada teori bahwa penggunaan selebriti itu bisa meningkatkan penjualan, bisa, atau bisa meningkatkan ingatan orang tentang suatu produk misalnya, kan. Itu kan dari teori awalnya. Maka ada celebrity endorser dan semacamnya, ya. Jadi penelitian itu memberi kontribusi. Bisa kontribusinya juga ke pemerintah dalam bentuk kebijakan pemerintah. Seperti itu ya. Jadi ini juga memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah di masyarakat. Gitu. Nah, tahapannya adalah ini memilih topik, apa dulu topiknya yang akan diteliti, merumuskan masalah penelitiannya apa. Misalnya topiknya adalah tentang literasi media. Masalah penelitiannya bahwa orang tua yang berusia 45 tahun ke atas gitu lebih rentan terkena efek berita palsu misalnya, ya, seperti itu. Lalu studi pustakanya apa? Oh, saya tentang literasi media, tentang hoax, tentang berita palsu. Berarti saya harus cari buku-buku yang berhubungan dengan literasi media, dengan hoax, dengan efek media, dan semacamnya. Langkah teorinya seperti apa? Dari komunikasi berarti turun kemana? Ke literasi media atau ke efek media semacam itu, lalu diturunkan lagi, ya. Metodenya apa kira-kira? Oh, saya mau wawancara deh, atau mau pakai metode kuantitatif.
Boleh. Atau mau pakai metode kualitatif tadi dengan wawancara ya. Kuantitatif berarti saya harus nyebarin kuesioner dong. Berarti harus buat kuesionernya. Siapa populasinya? Oh, saya mau meneliti ibu-ibu di lingkungan RT saya. Berarti ada berapa orang tuh di RT saya? Saya masih tahu dulu populasi di RT saya ada berapa jumlah ibu rumah tangganya, gitu ya. Lalu nanti dihitung lagi populasi itu sampelnya berapa. Nah itu kalau kuantitatif ya. Atau kalau kualitatif milih siapa yang akan saya wawancara nanti. Saya butuh wawancara ibu yang ikut pengajian, sama ibu yang bekerja, sama ibu yang tidak bekerja, yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Mungkin seperti itu bisa. Nah, buat deh instrumennya. Kalau kualitatif berarti harus buat daftar pertanyaan. Kuantitatif berarti harus buat kuesioner. Nah, pengumpulan data seperti apa? Bagaimana menganalisis itu semua? Bagaimana kita menginterpretasi, membuat persepsi atas data, dan akhirnya membuat kesimpulan. Seperti itu. Nah, sistematikanya secara umum ya, seperti ini. Nanti kalian lihat di panduan itu lebih lengkap lagi ya. Panduannya karena panduannya khusus untuk UPM. Jadi lebih baik kalian lihat panduan itu, urutannya apa. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Ajeng, silakan. Ya Bu, terima kasih. Mau tanya lagi Bu satu. Kalau di kampus lain tuh tahu saya ada website yang khusus jurnal-jurnal gitu Bu. Kalau Parmat punya nggak ya Bu ya? Website yang khusus jurnal-jurnal maksud kamu? Oh, maksudnya kalau dari kampus lain tuh biasanya ada gitu kayak UI atau Undip itu dia punya sendiri jurnal anak-anak. Ya, repositori. Ada. Yes, Kalian gitu. Cari ke ada perpustakaan, ada. E-library perpustakaan ya, e-katalog, sorry. E-katalog perpustakaan tuh. Saya lupa ininya, linknya. Bisa kalian lihat di situ. Oh, oke. Betul. Tadi ini ada nggak perlu datang ke Prodi ya? Iya, saya lupa. Ada ininya e-katalog Paramadina, coba kalian lihat deh di website ya. Perpustakaan ada. Iya, ada pasti Bu. ada. Baik, Pasti ada. Thank you, Bu. Sebentar, kok ini nggak bisa bergerak. Ada lagi pertanyaan? Ibu? Ya, siapakah? Ini kasih, Bu. Ya. Tadi kan, kalau misalnya itu kan tadi metode rancangan penelitian ya, Bu ya. Kalau misalnya metode rancangan karya, bagaimana, Bu? Ya itu di panduan itu kasih kamu lihat deh. Oh gitu. Di situ lengkap ada. Nah. Oke, siap Bu. Ya. Terima kasih. Ada di situ. Iya Bu. Kenapa saya nggak tulis? Karena sebagian besar menulis skripsi. Gitu. Selama ini ya. Paling dari satu angkatan tuh yang bikin project 1 atau 2 atau 3 orang lah. Gitu. Oh gitu Bu, oke Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Ya, ini kualitatif tadi sudah ya. Ini kuantitatif. Ini kuantitatif pada populasi, sampel, skala pengukuran, hipotesis penelitian. Nah, seperti itu. Nah, kualitatif perlu ada desain penelitian, informan, pengumpulan data ya. Ibu maaf mau tanya, boleh? Ya, tentu. Siapa Bu? Putriani Bu. Putriani ya. Bu, kalau misalnya untuk proyek itu maksimal anggota satu kelompoknya itu berapa orang ya Bu? Dibatasin nggak? 3 orang. Oh 3 orang. Nah, gitu. 3 Makasih, Bu. orang, tapi laporannya harus tiap orang. Ya, nggak bisa
tiga-tiganya sama laporannya, nggak boleh. Tergantung perannya. Misalnya kasih mau bikin video apa? Video iklan gitu ya. Iklan susu. Kasih jadi produser, Putri jadi penulis naskah. Lalu siapa? Ajeng jadi sutradara. Nah, laporannya tergantung perannya kamu itu. Kasih jadi apa tadi, produser, berarti bagaimana proses produksi pembuatan video iklan susu apa gitu ya. Lalu sutradara ya sutradara, kayak gitu. Dan nggak mesti juga kalian akan sama, lulusnya bersamaan, tergantung siapa duluan, siapa selesai bikin laporannya. Dan lulus sidangnya. Gitu, meskipun pekerjaan kalian sama. Paham ya? Itu adalah karya akhir. Ada lagi? Ibu Inggit. Ya, Inggit. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya proyek itu dilaporin kayak proses produksinya itu ada gimana gitu ya. Itu nanti after tayang si videonya juga dilaporin juga, Bu? Harus. Misalnya ada ternyata banyak nih komen-komennya atau mungkin malah jadi viral kontennya gitu, itu juga dimasukin jadi laporan ya? Itu tergantung rancangan kamu, apakah video itu akan kamu unggah di YouTube dan memang sengaja dibuat untuk menarik minat penonton misalnya. Ya kan? Itu nilai tambah kalau kamu bisa kayak gitu sih. Selama ini banyak yang videonya doang, jadi kita ngelihat videonya aja yang dia kirim linknya gitu, nggak sampai ini di Instagram ada 1000 yang like gitu, 500 yang save misalnya kayak gitu ya. Nggak sampai segitu, tapi kalau sampai ada seperti itu yang dibuat, tentu lebih bagus dong. Ya kan? Kalau bikin iklan di YouTube gitu misalnya. Ya. Atau jadi YouTuber. Boleh vlogger gitu. Enggak sih. Kepikiran kolaborasi aja, Bu. Apa? Durasi. Kepikirannya paling kolaborasi. Oh, kolaborasi. Iya. Mesti kolaborasi kayak gitu. Maksimal 3 orang. Kalau lebih dari 3 orang nanti ada yang nggak kerja pasti. Bu Tika izin tanya. Ya, Haniza, Bu. Haniza. Haniza, ya. Kalau misalnya untuk proyek skripsi itu, misalnya kita sendiri doang, itu kan 1-3 orang kan ya maksimal, Bu. Iya. Misalnya kita sendiri doang, itu dari awal sampai akhir, sampai tahap misalnya editing gitu, editing itu memang harus kita ya, Bu? Atau kita bisa gitu ya? Iya. Biaya juga kamu lebih gede, kamu sendirian. Iya kan kadang saya bisa di apa gitu, tapi nggak bisa di Iya, kamu mesti nyewa video kamera, misalnya kan, atau bayar talentnya, atau kalau mau murah pakai sendiri aja, kamu jadi talent diri sendiri, ya kan? Ada yang kemarin anak paralel juga kok, dia sendirian 10 juta dia ngeluarin uang, saya pikir aduh sayang banget sebenarnya, 10 million, just syutingnya di Bali lagi. Untuk menghemat dia bilang, talentnya saya aja sendirian, tapi ada orang-orang yang tentunya dia bayar dong, ada tuh budgetnya. Ya, kalau kayak gitu nggak apa-apa kan ya, Bu? Misalnya saya nggak bisa ngedit gitu, jadi saya bayar orang buat edit gitu kan, nggak mesti saya overall gitu. Iya bisa kayak gitu. Yang penting kamu buat budgetnya dan jelas kamu apa yang kamu tayangkan, apa yang kamu buat ya. Ada yang bilangnya bikin video promosi kafe A gitu ya. Ketika kita tonton mana promosinya, seperti itu loh.
dia bilang sih ini jualan ini, terus promosinya mana, kelihatan cuman bikin ini, terus apa gitu. Itu kan juga akan kita perhatikan ya, nggak hanya sekedar buat video kan, mesti dipikirkan matang-matang. Siap Bu, makasih. Ya, pemilihan pembuatan proyek ini perlu dipertimbangkan itu biaya, lalu kalau memang kalian nggak cukup punya tenaga dan daya untuk menulis ya. Tapi untuk laporannya sendiri pun itu hampir sama, penulisannya ya hampir sama. Kita semua juga akan melihat bagaimana struktur penulisan, lalu argumen kamu ketika memutuskan membuat video misalnya dan sebagainya, itu sama aja, sidangnya juga sama, 2 jam. Gitu. Jadi nggak ada. Kita juga akan lihat naskah yang kamu tulis. Jadi nggak bisa sembarangan juga ya. Itu yang sering terjadi ketika penulisan karya akhir, dikiranya bikin karya akhir aja udah, gitu tulisannya asal aja, itu nggak, sama sekali nggak bisa kita terima juga. Benar-benar asal gitu, penulisannya acak-acakan, nggak ada kutipan, benar-benar ya nggak. Saya concern di situ ya. Jadi yang untuk membuat project nanti harus juga memperhatikan penulisan naskah laporannya. Ibu mau tanya lagi. Ya. Berarti mungkin kalau saya nanya ini perbedaan program itu bedanya di kalau di Ingrid maaf nggak dengar skripsi itu ada. Oh, udah dengar Bu? Oke. Berarti dari yang saya tangkap tadi itu perbedaan dari project sama skripsi. Kalau skripsi itu ada riset kuanti-kuali, kalau project itu tidak ada gitu ya? Tidak ada. Hasilnya adalah, kalau skripsi hasilnya adalah naskah, mulai dari awal sampai akhir itu hasilnya ya. Kita bisa lihat, kita bisa baca. Kalau project hasil akhirnya adalah apa, kamu buat video, buat website, buat Instagram, ya itu hasil akhirnya. Oke, karena mungkin beberapa orang nih milih project karena kesulitan di bikin risetnya itu kali ya, penulisan ya. Harus wawancara itu. Gitu sih. Nggak usah takut, banyak yang bikin ini kok, yang bikin riset dalam bentuk skripsi ya, banyak, malah lebih banyak, masih saat ini masih mendominasi. Yang kami di Prodi itu ingin kalian segera lulus ya. Jadi makanya kami memberi pilihan untuk kalian bisa membuat project atau membuat riset, ya, melakukan riset seperti itu. Kenapa juga project? Biasanya kelas-kelas paralel kan D3 kalian yang sudah pernah kuliah, lalu juga kalian sudah bekerja ya. Mungkin tidak sempat, tidak punya banyak waktu untuk menulis. Meskipun justru yang saya lihat di kelas-kelas paralel tulisannya bagus-bagus. Penelitiannya malah penelitian yang jarang gitu. Misalnya analisis semiotika film, apa kemarin yang terkenal itu Tilik ya. Lalu analisis framing berita COVID, berita pemakaian masker di koran apa gitu. Malah kelas-kelas paralel itu lebih jago sebenarnya. Tulisannya bagus-bagus, penelitiannya juga berbeda gitu ya. Kebanyakan kan tentang komunikasi pemasaran, pengaruh ini terhadap branding, pengaruh celebrity endorser Blackpink terhadap peningkatan pembelian di Tokopedia misalnya seperti itu. Itu sudah banyak. Jadi kalau bisa sih yang beda lah. Gitu. Gimana?
Ada lagi? Bu, saya mau nanya. Saya penasaran aja sih. Jadi kan kalau misalnya di Paramadina gitu, kita kan misalnya nih saya dari seminar proposalnya mengajukan untuk marketing komunikasi gitu. Sedangkan Kak Ingrid humas gitu. Nah, kalau untuk pembagian dosen pembimbingnya gitu, satu dosen pembimbing itu membawahi yang satu jurusan atau satu peminatan atau gimana sih, Bu? Kami usahakan gitu. seperti itu. Ibu peminatan apa, Bu? Ibu peminatan apa, Bu? Humas. Tapi banyak juga bimbingan yang lain. Komsat juga banyak. Saya megang Komsat juga iya, megang humas juga iya, megang komunikasi yang umum ya, iya juga. Jadi nggak mesti kan, yang penting kita tahu secara garis besar ya. Satu, dosen kita kan nggak banyak, ya. Jadi kamu misalnya mau menghindari dosen ini, kamu bakal ketemu juga ntar di sidang akhir, gitu loh. Kamu mau menghindari dosen ini, aku nggak mau media ntar ketemu dosen si A gitu. Ya nggak bisa juga kayak gitu. Dosen tetap kita berapa? Itu aja kamu ketemu. Gitu. Jadi untuk pembagian itu sih kami usahakan yang sesuai. Misalnya Bu Leonita tuh udah ahlinya komunikasi pemasaran, dia lebih banyak ke sana ya. Terus siapa Pak Wahyu misalnya ke komunikasi politik gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk membimbing peminatan yang lain. Kan kita semua belajar ilmu komunikasi secara general kan. Gitu. Gimana? Puas? Bu, jelas, Bu. Oke, Bu, boleh saya jadi gemes nih, Bu. Jadi kan saya kan di media. Jadi tadi kan itu. Boleh dong Bu kasih saran kalau saya orang media, kira-kira menurut Ibu sarannya yang mana sih gitu loh. Jadi saya agak. Ibu orang media pegang apa, Bu? Aku advertising, Bu. Ibu jurnalis? Advertising. Oh, advertising. Ada ini enggak permasalahan di media sekarang untuk advertising-nya? Artinya banyak nggak sih? Masih banyak nggak orang menaruh iklan di medianya Ibu? Gitu? Banyak. Media tempat Ibu bekerja. Karena kan ini segmented kan, media Korea kita ya? segmented gitu. Korea. Kebetulan saya juga pegang media lokal yang segmentednya pemerintahan, Bu. Jadi saya kerja di media ini, saya bingung gitu loh, maksudnya yang tadi Ibu bicara di yang udah menjelasin ke saya, udah oke, begini dengan target surveinya klien-klien. Tiba-tiba ada pandangan lain, kok begini menurut Ibu gimana ya? Saya pilih yang mana nih, bingung jadinya. Ibu bikin ini aja dulu, bikin listingnya dulu atau brainstorming. Ya, bisa melihat dari keterbacaan media ya. Apakah banyak apa yang lebih banyak orang baca? Siapa yang baca suatu itu ya, berita? Peminatnya gitu. Ya. Iya, misalnya berita di mana ya? Di Detik.com. Berita tentang riset itu nggak banyak dibaca orang. Orang lebih banyak baca tentang selebriti gitu. Nah, siapa tuh yang baca berita tentang selebriti itu? Berapa sih Korea itu keterbacaannya tuh berapa gitu loh? Itu kan bisa ya. Kenapa lebih minat baca informasi A daripada baca informasi B? Oh gitu ya. Bisa nggak Bu, seandainya misalnya gini, kan media segmen saya kan media Korea, ternyata yang minat tentang yang tadi Ibu jelasin tentang lifestyle orang-orang artis Korea yang baca nggak cuma orang Korea, Indonesia juga, itu bisa dijadikan riset nggak? Bisa Bu. Oke. Menarik itu ya. Usianya berapa sama yang suka baca tentang lifestyle Korea itu, ya kan? Iya. Apakah anak saya aja suka. Iya,
berapa persen itu bisa ibu teliti. Oh, oke. Ya, makasih Bu. Pakai teori uses and gratification bisa ya, kepuasan. Ya, siapa? Ajeng ya? Ajeng lagi Bu, sorry. Ya. Tadi melanjutkan Bu Hendy tadi kalau misalkan lifestyle gitu maksudnya komunikasi apa ya Bu? Lifestyle-nya apa dulu? Kalau misalkan kayak kamu lifestyle-nya apa nih yang kamu lihat? Waktu itu pas di relasi media sih kita pernah ada presentasi misalkan kayak cancel culture gitu Bu. Relasi media. Saya bingung aja sih maksudnya tuh. Gimana aja? Bisa diulang lagi? Relasi media ngomongin tadi melanjutkan Bu apa ya? Enggak, tadi melanjutkan Bu Heni yang tadi kan sempat disinggung masalah kalau tadi media Korea segala macam gitu ya Bu ya. Nah itu kalau misalkan mau mengangkat itu kan berarti bisa juga pakai kuali, bisa pakai kuanti ya Bu. Iya. Nyebar gitu ya. Kebayang sih teknis ngejalaninnya nanti, cuma tuh saya bingungnya itu mesti dimasukin, kita mesti milih ke concern kemana gitu, misalkan ke kamu teori besarnya tuh apa gitu ya maksudnya? Gitu maksudnya Bu. Kalau kamu misalnya ngomongin tentang lifestyle berarti masuk consumer behavior, itu masuk komunikasi pemasaran kan? Ya enggak? Atau kamu ngelihat gaya hidup, lihatnya dari psikologi komunikasi, nah beda lagi sudut pandangnya. Ya enggak? Kamu lihat lifestyle dari kita harus concernnya ngambil apa ya dari sudut pandang mana. Jadi dari komunikasi pasti kayak paling atas komunikasi. Nah setelah komunikasi itu apanya? Apakah komsar? Apakah komunikasi organisasi? Ya atau bisnis komunikasi bisa juga. Yang lainnya gitu. Itu kan maksud kamu ya? Iya betul Bu, maksud saya seperti itu. Thank you Bu. Semangat berarti ya, minggu depan keren-keren nih. Tinggal saya yang pusing baca 80 berapa nih? 83 orang. Insya Allah Bu. Ya insya Allah. Nanti saya buatkan forum diskusi juga, jadi bisa ngobrol di sana ya. Iya Bu. Bu Atika mau tanya lagi. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Bu, kan kalau misalnya kita udah buat skripsi itu, nanti kalau misalnya kita nyari nama di Google, nama kita, itu kan ada tulisannya karya yang udah kita buat ya. Berarti project juga sama, Bu? Nanti project-nya Oke. Itu aja. Sama kok, kan itu dimasukin ke repositori ya. Setelah kalian selesai. Ya udah deh Bu. Kenapa? Senang boleh lihat namanya ada atau malah takut? Ya, malah takut nih nanti kalau ada HRD ngecek gitu kan. Bikin iya betul, ada etika di sini ya. Jangan menjelekkan suatu perusahaan, apalagi perusahaan tempat kamu kerja, jangan. Ya ada perusahaan yang nggak mau disebutin loh. Ini penelitiannya di perusahaan atau biasanya bank tuh nggak mau. Kemarin anak paralel juga kok ambil CSR suatu bank BUMN ya. Pihak banknya itu minta surat dari kita, lalu juga ada pernyataan bahwa tidak menulis nama bank itu di dalam naskah skripsi. Jadi walhasil namanya Bank X, kayak gitu deh. Itu ya hati-hati juga. Pikirkan gitu, kalau mau neliti tentang kepemimpinan di tempat saya bekerja, ntar ada yang tersinggung, dikiranya mau neliti kepemimpinan manajer atau direkturnya nggak bagus gitu, ya kan? Nah itu Bu yang bikin ada etikanya ya. Deg-degan. Ya itu yang bikin deg-degan Bu. Iya paling jadinya di satu sisi memang enak ya kalau neliti di kantor sendiri gitu, tapi di sisi lain udahlah cari aja yang buat nyaman sendiri, ya enggak? Analisis isi itu banyak loh juga yang ngambil dan itu semacam kalau menurut saya ya jadi pelarian kalau susah gitu apa topiknya
buat aja metode analisis isi Instagram siapa sih yang terkenal di Instagram, selebriti di Instagram kayak gitu ya, atau Bintang Emon, Bu. Bintang Emon, benar. Nah, bisa kan analisis isi Twitternya Bintang Emon kan bisa, ya enggak? Kamu nggak perlu minta izin sama dia. Gitu. Analisis isi medianya Bu Heni misalnya apa? Media apa? Analisis isi Twitter tadi udah, Facebooknya siapa gitu, Facebooknya artis atau Facebooknya politisi gitu, bisa. Ya, Pandu. Podcast bisa Bu ya, YouTube. Halo Bu. Ya, halo Pandu. Tes suara saya jelas nggak Bu? Iya, udah jelas. Oh ya, ini mau nanya Bu, kalau misalnya kita mau bahas skripsi soal kampanyenya, misalnya dari Gojek, kayak apa sih Gojek tagline-nya, misalnya kampanyenya masih ada jalan atau apa, mulai aja dulu, misalnya kampanyenya mulai aja dulu. Kalau misalnya pengen ngetelitiin kampanyenya dia, itu gambaran judulnya tuh kira-kira kayak gimana sih Bu? Efektivitas kah atau awareness-nya kah atau gimana tuh Bu kalau kalau soal kampanyenya perusahaan-perusahaan gede di media sosial? Kalau kamu mau neliti tentang efeknya ya efektivitas ya. Kalau kamu mau neliti tentang pengaruh kampanye itu terhadap minat orang untuk order Gojek gitu misalnya ya, itu bisa kan? Atau kamu meneliti dari sudut pandang yang lain, bisa aja. Terus tadi Pandu ngomong apa yang ada apa tadi Pandu? Apa Bu, campaign maksudnya? Atau enggak, tadi sebelum itu kamu ngomong apa ya? Saya jadi lupa. Enggak sih, tadi nanya itu aja, kalau misalnya Pandu pengen. Ini ya brand awareness ya. Nah, oh ya. Hati-hati juga dengan brand awareness ya. Kalau misalnya kamu lihat suatu perusahaan yang sudah besar, itu buat apa kita meneliti brand awareness lagi? Nah, seperti itu loh. Nah, kan ada branding tuh kan ada banyak ya. Brand awareness ada brand apa? Yang lainnya ada 4 kalau nggak salah ya. Nah, di situ mesti pertimbangkan apakah brand awareness masih layak gitu. Sedangkan everybody knows Gojek, ya enggak? Mungkin brand awareness itu cocok untuk kamu meneliti suatu iklan produk yang baru keluar gitu, bisa. Atau kampanye pemasaran yang baru gitu ya. Oke Bu, kalau misalnya mengubah persepsi itu masuknya ke apa Bu? Kalau misal mau buat skripsi, kayak persepsi kampanyenya ini bisa ngubah persepsi orang, itu kira-kira kasaran judulnya kayak misalnya gini? Gini, persepsi kampanye Gojek apa sih ininya? Misalnya persepsi kampanye maju terus Gojek kayak gitu kan? Di kalangan milenial, seperti itu kan bisa. Ya enggak? Jadi persepsinya kamu lihat. Oke, berarti nggak ada akibatnya Bu ya? Maksudnya kayak persepsi campaign, akibatnya terhadap milenial ya Bu, XY-nya ya Bu. Oke. Seperti itu, berarti kamu kan kuantitatif kalau pakai variabel X, variabel Y ya. Iya. Yang tadi saya sebutkan itu kualitatif. Oh, kalau kuanti berarti? Kuantitatif itu ada pengukuran yang jelas, misalnya contoh-contoh penelitian kuantitatif itu pengaruh X terhadap Y ya. Efektivitas itu jelas kuantitatif. Bisa satu variabel boleh, nggak mesti 2. 3 variabel lebih baik lagi. Misalnya efektivitas iklan
iklan Toyota, ya Toyota Yaris versi apa? Itu bisa. Itu efektivitas. Atau efektivitas iklan Toyota Yaris terhadap minat beli kan bisa juga ya. Atau terhadap yang lain boleh. Itu ada contoh-contoh kuantitatif. Kalau kualitatif itu strategi itu masuk kualitatif, studi deskriptif itu kualitatif, dan lain-lainnya. Gitu. Oke, makasih Ibu. Ya, jadi dari judul aja harus sudah terlihat ini kuantitatif atau kualitatif. Ya, ada yang bikin judulnya apa, tahu-tahu persepsinya penguji udah pasti nih kayaknya kualitatifnya ternyata kuantitatif. Nah itu berarti ada kesalahan di judul. Jadi judul itu juga harus ada pertimbangan itu. Jadi ketika pembaca ingin meneruskan ya membaca hasil penelitian, tahu sebelum sampai bab 5 udah tahu oh ini kuantitatif penelitiannya seperti itu. Gimana? Udah? Ini contohnya. Nah, untuk S1 ya kalian antara kualitatif atau kuantitatif itu aja ya. Kalau masalah metode campuran itu nanti aja ketika S2, S3 gitu. Nah, ada konsistensi itu harus ya. Dari tadi saya bilang konsistensi dari mulai judul sampai akhir hasil penelitian itu harus konsisten. Dari judul sudah terlihat apakah penelitian ini kualitatif atau kuantitatif. Lalu identifikasi masalahnya jelas. Lalu teorinya juga teori yang memang mengarah ke kedua penelitian itu, salah satu penelitian itu. Gitu. Kerangka teorinya, sampelnya dan segala macam. Jadi harus konsisten. Konsekuensinya ya pilihan metode penelitian itu menentukan standar kualitas. Ya betul. Apalagi kalau sampai ada kesalahan sampel, ya kesalahan informan, pemilihan informan itu menentukan validitas dari penelitian. Itu bisa menurunkan kualitas dari hasil riset. Seperti itu. Untuk kuantitatif, apakah saya harus ngerti SPSS? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, kamu minta mesti hire orang ya untuk buatin hasil SPSS-nya kan. Kalau kamu nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu ininya analisanya dari SPSS itu. Jadi nggak mesti kalian ngerti banget tentang SPSS. Lebih baik sih kalau kalian ngerti ya, karena udah banyak juga tutorialnya di YouTube. Nah, ini penelitian di bidang periklanan. Kekecilan ya. Saya buat ini karena nggak bisa pindah slide nanti. Ini contohnya saja, sebenarnya lebih dari ini sih ya. Misalnya penelitian di bidang periklanan itu efektivitas iklan, pengaruh iklan terhadap khalayak dan sebagainya. Strategi iklan ya bisa strategi kreatif, strategi medianya, proses perumusan strategi, analisis isi iklan yang tadi saya sebutkan ya. Ada analisis isi atau semiotika. Memang tidak semua metode penelitian itu diajarkan di kampus ya. Ini kalian mesti baca sendiri dan belajar sendiri. Ini banyak juga kok yang berhasil. Semiotika yang dibilang susah-susah, ternyata anak paralel justru yang banyak bikin semiotika. Gitu. Jadi kalau dipelajari semuanya pasti bisa. Ya, itu nilai tambah ya. Kalian belajar sendiri, kalian mengerjakan sendiri itu nilai tambah buat kalian. Ini contoh skripsi yang sudah ada. Ini contoh sedikit ya, sebenarnya banyak lagi.
Dan yang kalian lihat ini kan sudah mengarah ke minat-minat yang tadi kan, tipologi komunikasi itu ya. Sedangkan ada komunikasi secara umum, komunikasi dasar misalnya komunikasi antar persona kan bisa. Hubungan orang tua dan anak saat pembelajaran daring misalnya. Bagaimana efektivitas pembelajaran daring seperti itu ya. Itu bisa. Analisis semiotika, film apa, analisis isi film juga bisa. Gitu. Udah. Bu, lihat yang nomor 9, Bu, yang kualitatif. Kualitatif. Ini ya. Lihat lagi di panduan ya. Oke, ada lagi? Udah cukup? Ya, mata kuliah ini jangan dibuat menakutkan ya. Pokoknya yang penting kalian semua itu ngikutin aja apa yang sudah direncanakan. Kalau memang harus kumpulin tugas, ya lakukan gitu. Itu sih penilaiannya ya. Dan juga konsisten. Nggak perlu ganti-ganti lagi. Nanti udah bikin bab 1, ganti lagi, nggak asep. Ganti judul lagi, ngulang lagi. Jadi kan lebih panjang waktu yang harus ditempuh ya. Saya sih tidak berharap seperti itu. Kalau kalian ngikutin semuanya, insya Allah gampang. Pada akhirnya mudah. Jadi jangan khawatir yang berlebihan. Insya Allah semua ada hasilnya ya, prosesnya. Yang penting itu juga perlu. Ya, silakan Hari. Ada lagi? Apakah sudah cukup? Ibu, maaf mau tanya. Ya, siapa? Ya, saya Konita. Ya, Konita. Kalau untuk analisis semiotik film itu harus secara keseluruhan dari film pertama, dari menit pertama sampai akhir, atau boleh ambil di bagian-bagian yang emang kita mau analisis saja? Dan apakah harus ada penjelasan kenapa bagian itu aja mau diambil untuk dianalisis? Analisis semiotika kamu, yang penting analisis semiotika kamu itu ngambil analisisnya siapa, bisa jadi Peirce, bisa jadi Barthes ya, atau analisis semiotika yang lain. Kalau kamu ngambil hanya sebagian potongan, itu akan menjadi tanda tanya karena akan terlihat risetnya kurang valid. Berarti kamu sudah subjektif, artinya gini. Saya mau ngambil scene yang ini aja gitu. Saya nggak mau scene yang lain karena nggak cocok sama analisis isi, analisis yang semiotika yang ini gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi nanti ada caranya bagaimana kamu membuat pengukuran juga gitu. Ya. Scene-scene yang mana yang dari semua itu, misalnya dari film pendek tuh berapa menit sih? 15 menit misalnya ya, 15 menit. Ya udah kamu lihatin dari menit pertama sampai menit ke-15 bagaimana turunannya dari atau hasil dari teori semiotika yang kamu ambil. Gitu. Makasih, Bu. Ya. Ibu Haniza mau tanya lagi. Ya, Haniza silakan. Ini kan judul dan lain-lain itu minggu depan ya, Bu. Kalau misalnya kita mau ada diskusi atau minta saran judul ini, apakah mengarah ke komunikasi atau psikologi? Kan kadang ada yang judulnya ternyata setelah ditulis-tulis lebih mengarah ke psikologi gitu. Boleh kan ya, Bu? Ini masih rancangan banget. Jadi tulis aja dulu apa yang ada di kepala kamu, apa yang ingin kamu teliti, Haniza.
Saya nggak bisa untuk ngasih bimbingan satu persatu untuk hanya kamu menulis tugas sesi 2 ya. Oh, gitu. Justru dari tugas sesi 2 itu saya tahu, oh ini nggak cocok nih di komunikasi gitu loh. Oh iya, benar-benar. Iya kan? Justru dari situ saya tahu. Ini cocoknya di manajemen, nggak cocok di, ini manajemen pemasaran bukan komunikasi pemasaran kayak gitu loh. Ya kan? Oh iya. Ya, justru dari situ saya tahu. Jadi bebaskan diri untuk menulis apa aja. Makanya saya pengen lihat video atau audio, jadi saya tahu. Kamu kan bisa bilang, Bu, saya ragu. Saya ini seperti apa ya gitu. Nanti saya bisa komentarin di forum diskusinya. Seperti itu. Oke, Ini saya. Saya agak nggak mau takut, tapi takut juga. Takut juga. Kalau sekarang apa kamu pikirkan? Nah, kamu sudah berpikir ini psikologi ya gitu? Ya lebih ke hubungan antara ibu sama anak aja sih, komunikasinya. Ya. Dan anaknya itu kayak anak masih bayi yang dia belum punya power. Gitu. Nah, hubungan bisa kamu bilangnya hubungan interpersonal kan bisa? Iya. Saya pengen mengarah ke sana, tapi nanti takutnya ujung-ujungnya malah ke psikologi. Oh enggak, kamu lihat teorinya juga. Pasti ada unsur psikologi komunikasi dan KP di situ. Iya sih. Ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang multidisiplin ya. Akar dari ilmu komunikasi adalah sosiologi. Karena masyarakat itu kan berinteraksi, dalam interaksi itu ada komunikasi, ada kontak. Itu adalah akar dari ilmu komunikasi. Turun lagi ke yang kalau komunikasinya lebih personal, berarti kan itu masuk ke psikologi komunikasi ya. Dan juga bagaimana kita tahu komunikan itu atau lawan bicara kita atau audiensnya kita bisa mempersepsi apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kan ranah psikologi komunikasi. Gitu. Kalau psikologi banget, misalnya kamu meneliti ya benar-benar ranah psikologi ya. Misalnya apa? Ranah psikologi. Yang nggak ada unsur komunikasinya, terang aja nggak bisa lah. Kamu mau meneliti tentang special needs children gitu. Lah apanya kalau special needs children aja ya terang itu psikologi, tapi apanya dari special needs itu yang harus diteliti dari sudut pandang komunikasi. Ya kamu bisa tulis komunikasi interpersonal anak berkebutuhan khusus kepada orang tuanya bisa kan, atau kepada teman sebayanya, bisa seperti itu. Persepsi itu kan psikologi, tapi kan persepsinya apa-apa dulu yang kita dan dari cabang ilmu komunikasi yang mana gitu ya. Kalau tentang persepsi iklan ya berarti itu kan komunikasi pemasaran. Tapi kalau persepsi yang lain mungkin yang sangat psikologi ya nggak bisa juga. Apalagi kamu nanti misalnya di teori-teori kamu nggak ada teori komunikasinya ya nggak bisa juga lah seperti itu. Berarti itu bukan penelitian sih komunikasi seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, udah siap untuk minggu depan atau ada lagi yang masih ragu, masih bingung? Kamu mau ketemu tiap malam? Kalau ketemu tiap hari Kamis nggak bisa juga kan ya? Ntar ganggu siklus kelas sinkron asinkronnya nih jadinya. Jadi kita tetap ngikutin ketentuan aja ya.
Kurang jelas, Bu. Apanya? Tadi Ibu sempat terputus. Oh, enggak. Tadi saya bilang mungkin kalian mau ketemu tiap hari apa gitu, tapi itu kan nggak mungkin karena kalian juga bekerja dan itu akan merusak siklus ya kelas sinkron asinkron yang ada ya. Jadi nggak usah, kita ikutin aja ketentuan dari kampus ya. Kita ketemu lagi secara virtual seperti ini di pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS gitu. Itu saya usahakan pokoknya untuk kalian di e-learning itu terus buka, nanti ada forum diskusi yang saya buka, jadi boleh tanya-tanya di sana. Oke ya, udah cukupkah? Udah, cukup ya. Insya Allah bisa. Bismillah ya. Semoga semuanya lancar. Terima kasih atas perhatian, atas partisipasi kalian semua. Saya sangat senang, sangat menghargai ini. Berarti kalian antusias untuk melakukan rancangan penelitian ya, proposal penelitian. Sudah jelas ya semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Firda. Terima kasih. Ya, Umar, thank you. Bu, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Izzat ya. Makasih, Ibu. Izin live. Ya, Saskia, thank you. Makasih, Ibu. Makasih, Ibu. Saskia, pastikan semua masuk ke grup WhatsApp ya, biar mudah. Oh iya, Bu. Siap. Ya, cukup kan? 86 orang cukup lah ya. Cukup sih kayaknya. Coba nanti aku ini lagi deh, saya pantau lagi. Nah, biar mudah kita. Iya, Bu. Siap. Koordinasinya ya. Thank you ya. Iya. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bye. Saya tutup ya.